Hai weekenders, happy weekend. Kita bikin chiffon cheesecake yang super ngeju yuk. Yang dia itu bisa sampai triple gitu loh rasa kejunya. Mulai dari penampilan luarnya yang udah kelihatan ngeju banget, kalau digigit kejunya kriuk. Nah, pada saat masuk ke mulut juga berasa kejunya dan pas digigit juga ngeju. Kok bisa? Yuk praktekin. Oke, pertama kita siapkan kuning telur sebanyak 8 ya. Kemudian kita pecahkan seperti ini teman-teman. Terus ditambahkan 100 gram minyak goreng. Aduk-aduk santai aja. Ini ya, chiffon cake itu asiknya kayak gini karena kita nggak perlu ngoyo gitu ya bikinnya. Kemudian kita tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk-aduk juga, aduk-aduk santai aja. Ini di videonya aku percepat ya biar teman-teman nggak lama. Sebenarnya aku ngaduknya santai aja. Kemudian ini adalah tendangan keju yang pertama ya. Kenapa? Karena biasanya kan cairannya air atau susu aja. Nah, kali ini teman-teman aku menambahkan setengah blok keju yang udah diparut di blender dengan susu tadi. Jadi soalnya pengen di cake-nya itu nanti berasa keju gitu ya. Lebih berasa lah kejunya biar lebih nendang. Oke, nah ini jadi teman-teman campurkan bertahap ya. Biar nanti lebih tercampur rata aja. Ini aku ogi banget ya ada sisa. Tetap aku masukin, sayang loh itu soalnya kan tadi campuran keju dan susu ya, jadi campur semua, aduk santai aja. Nah berikutnya ini kita masukkan tepung terigu ya teman-teman. Aku punya ayakan yang seperti ini, jadi langsung diayak di atas ininya aja. Jadi isinya adalah 150 gram tepung terigu, kemudian 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok makan maizena. Aku campurkan maizena juga ya teman-teman, jadi biar nanti lebih moist, lebih lembut gitu. Dimasukkan tepung terigu dan campuran 3 bahan tadi ke dalam adonan yang warna kuning telur. Kita lakukan juga sama ya teman-teman, bertahap, jadi biar nanti lebih tercampur rata. Ya ini yang kesekian kalinya memasukkan gitu ya. Dimasukkan dan diaduk-aduk juga. Aduk-aduknya sekali lagi pelan aja, santai aja gitu ya. Yang penting tercampur rata. Karena kalau kita mengaduknya pelan itu nggak ini ya teman-teman. Jadi biar nggak ada gelembung-gelembung udara yang kebentuk banyak gitu ya. Jadi lebih sedikit kalau kita ini. Nah kekentalannya seperti ini ya kurang lebih teman-teman. Udah selesai, kita masuk ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua adalah putih telur dari 8 telur gitu ya. Tadi kan kuningnya kita pisahin, putihnya kita pisahin, jadi 8 telur, yang putihnya sekarang kita proses. Nah, setelah berbusa seperti itu, kita masukkan bahan yang kedua yaitu gula pasir. Kita pakai 150 gram gula pasir, tapi kita masukkannya bertahap 3 kali gitu ya. Jadi pas tadi udah mulai berbusa dikit kita masukkan, kemudian ini sudah berasa tercampur rata gitu ya teman-teman. Kemudian juga lebih kental putihnya, kita masukkan tahap 2-nya, gula pasirnya tahap keduanya gitu ya. Nah kalau ini udah berasa lagi lebih kental lagi, kita masukkan yang ketiga ya teman-teman. Aduk-aduk terus di sini. Nah setelah prosesnya seperti ini kita masukkan garam ya. Garamnya itu 1 sendok kecil aja teman-teman. Kemudian plus masukkan lagi itu perasan jeruk nipis atau jeruk lemon sebanyak 2 sendok ya di tahap ini. Nah kalau sudah seperti ini kita terus aja mengaduk ya teman-teman, terus aja di mixer sampai kelihatan berjejak seperti ini. Nah jadi kalau teman-teman puterin mixernya itu akan ada bekas-bekas mixernya, bulatan-bulatan. Nah itu disebut dengan berjejak. Nah sambil teman-teman tes ya. Kalau udah seperti ini nih, tuh muncul ujungnya, baik yang di mixernya seperti ini sudah muncul ujungnya, kemudian di bawah juga, dan kemudian kalau dicoba balik juga nggak jatuh, berarti udah selesai ya. Nggak usah sampai kaku karena nanti kalau kaku malah bikin nanti berongga-rongga. Nah sekarang kita masuk tahap yang kedua, tahap berikutnya ya. Jadi pertama kita campurkan kurang lebih 1/4 bagian dari yang putih, kita masukkan ke bahan yang kuning. Jadi dipancing dulu nih teman-teman ya. Kita pancing dulu di sini. Soalnya kalau langsung itu malah bikin kempes ya. Jadi masukkan dulu 1/4 bagian, kita aduk-aduk merata seperti ini.
Kalau udah rata, baru kemudian kita masukkan bahan-bahan selanjutnya ya. Ini aku juga bikin bertahap, itu 3 kali ya, alon-alon aja teman-teman ya. Ini selanjutnya karena bahannya udah banyak, aku lebih nyaman pakai spatula. Jadi teman-teman boleh aja sih tetap pakai yang whisk tadi atau pakai spatula ya. Kalau pakai spatula bikin metodenya aduk balik seperti ini, sama alon-alon, yang penting kecampur. Oke, udah selesai. Kita tinggal masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Ini aku cetakan ukuran diameter 22, tinggi 8 cm ya teman-teman. Oke, nah setelah dimasukkan setengah, kita masukkan keju yang udah dipotong kecil-kecil, kurang lebih setengah senti kali setengah senti. Nah ini tips juga teman-teman ya, dan biar nanti nggak tenggelam. Jadi keju yang udah dipotong-potong kita kasih terigu dikit aja biar nanti nggak tenggelam ya. Jadi inilah tendangan yang kedua. Udah ada keju di adonannya, tambah lagi keju yang udah dipotong-potong, dapet deh kita tendangan yang kedua. Nanti pas gigit akan berasa keju yang kedua ya. Oke, ini kita putar-putar seperti ini menggunakan tusuk sate gitu ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi gelembung-gelembung udaranya gitu ya. Jadi biar nanti hasilnya halus gitu. Oke, jangan lupa juga ditap-tap seperti ini untuk mengurangi gelembung. Nah, yang terakhir ini aku bikin parutan setengah blok keju gitu ya. Nah ini aku masukin, ini aku mau puas-puasin ya. Emang pengen kejunya itu berasa banget dan banyak banget. Jadi ini aku masukkan banyak teman-teman di bagian atasnya ya. Tapi nanti aku sisakan setengah. Jadi kalau udah setengah matang di oven baru aku tambahkan. Nah ini dia teman-teman, hasilnya cantik banget warnanya ya. Jadi itu di oven kurang lebih 60 menit alias 1 jam ya teman-teman, tapi tergantung oven teman-teman masing-masing, dites aja. Nah ini dia hasilnya tuh, lembut banget kan ya. Dan itu tadi kejunya ada 3 kali, ada di cake-nya, terus kalau pas digigit dan di luarnya. Ini dia kalau kita lihat dari luar kelihatan banget kejunya. Oke teman-teman, selamat mencoba dan happy weekend.